Fatimah, boleh pinjam lagi buku paketnya? Tapi buku yang kemarin kamu belum mengembalikannya. Iya maaf, yang kemarin saya lupa membawanya. Nah anak-anak, kalian pernah mengalami kejadian seperti ini? Tentu pernah ya. Lalu apa yang sebaiknya yang kalian lakukan? Yuk kita simak penjelasannya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kejadian di video tadi tentu saja kita harus berbaik sangka bahwa teman kita akan mengembalikan buku yang dipinjamnya, lalu meminjamkan buku kita kepada teman kita tersebut. Apa sih berbaik sangka itu? Kali ini kita akan mempelajari perilaku berbaik sangka. Setelah kalian mempelajarinya, diharapkan kalian dapat memahami sikap berbaik sangka. Nah, anak-anak, kita akan mulai dari pengertian berbaik sangka. Apa sih berbaik sangka itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sangka adalah duga atau taksir. Kemudian, sangka ini ada dua macam. Yang pertama, yaitu berpikir positif atau berpikir baik, yang di dalam Islam disebut husnudzon. Kemudian yang kedua, berpikir buruk atau negatif, yang biasa di Islam disebut suudzon. Nah, yang harus kita lakukan tentunya adalah berbaik sangka atau berpikir positif, baik kepada Allah, kepada orang tua, guru, teman, atau siapapun. Sedangkan berpikir buruk atau berpikir negatif tentu kita tidak lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Surat Al-Hujurat ayat 12. Di dalam Quran surat Al-Hujurat tersebut, Allah mengingatkan kepada kita agar menjauhi sebagian prasangka ya. Tentu yang dimaksud adalah prasangka buruk atau buruk sangka. Karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya, dan itu termasuk perbuatan dosa loh. Jadi hati-hati ya. Kemudian kita jangan mencari-cari kejelekan atau keburukan orang lain, karena diri kita belum tentu lebih baik daripada orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Jadi kita juga jangan menggunjingkan seseorang atau membicarakan keburukan orang lain. Lalu Allah bertanya, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, itulah perumpamaan kepada orang yang suka menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Artinya, dosa orang yang kita bicarakan akan berpindah kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini juga dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Iyyakum wadonna fa inna dhanna agdabul hadisi wala tajassasu. Yang artinya, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena zon atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai. Nah anak-anak, dengan demikian
pikiran kita tidak dipenuhi oleh pikiran yang negatif atau pikiran yang buruk terhadap suatu hal kejadian. Sebaliknya, kita harus ganti dengan berbaik sangka dan berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Selain kejadian di awal video tadi, masih banyak contoh-contoh berbaik sangka yang dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tanpa curiga, kita meminjamkan uang kepada teman kita untuk digunakan dalam kebaikan. Di sini, kita berbaik sangka bahwa teman kita akan mengembalikan uang kita. Kemudian, contoh berikutnya adalah menerima peraturan dari orang tua, misalnya untuk bangun pagi. Nah, kita harus berbaik sangka itu bahwa aturan itu adalah agar bisa sholat subuh berjamaah dan melatih kemandirian dengan membersihkan tempat tidur sendiri. Kemudian contoh berikutnya, memahami sahabat atau teman. Misalnya ketika ada piknik teman kita tidak ikut. Nah, kita harus berbaik sangka. Mungkin ada hal lain yang lebih penting yang harus dia kerjakan atau lakukan. Kemudian contoh berikutnya adalah sabar dalam menghadapi wabah penyakit. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka ketika ada keburukan seperti wabah penyakit, kita akan yakin bahwa ada hikmah atau kebaikan untuk kita. Itulah contoh-contoh berbaik sangka. Kalian tentu dapat memberikan contoh-contoh yang lain ya. Kemudian selain kita akan mendapat pahala apabila berbaik sangka, kita juga akan mendapatkan hikmah atau manfaat lainnya ketika kita berbaik sangka. Di antaranya, menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah, karena semua yang terjadi di dunia ini kepada kita itu adalah kebaikan dari Allah. Kemudian, menumbuhkan perasaan bersyukur kepada Allah. Nah, dengan berbaik sangka, kita akan menganggap semua kejadian yang terjadi adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kemudian, hikmah berikutnya adalah menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Nah, dengan berbaik sangka, maka kita akan menganggap ketika ada kejadian yang buruk menimpa kita, itu adalah cara Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Apakah itu untuk menghapus dosa-dosa kita atau pasti ada kebaikan lain di balik suatu kejadian. Oleh karena itu, marilah kita selalu berbaik sangka, baik itu kepada Allah, orang tua, guru, teman, dan yang lainnya. Ingin bahagia? Cari 1001 alasan untuk selalu berbaik sangka kepada orang lain. Niscaya akan lebih tenang dibandingkan hidup dalam penuh prasangka. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami perilaku berbaik sangka dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa Pak Salim sampaikan. Tentunya masih ada banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.